Saat ini aku fokus ke turun dapil, ke masyarakat. At the end yang paling penting itu keluarga. Cuman aku kasih pengertian ke istriku, dan alhamdulillah dia ngerti gitu. Akhirnya dia ikut turun dapil juga. Karena menurut aku zaman sekarang, saat ini itu harus anak muda yang take over gitu. Berarti kamu udah siap nih dari segi mental, fisik sama finansial untuk terjun ke politik ini. Adit, ini gimana sih untuk update sekarang nih, kegiatannya ngapain aja sih sekarang? Oke, kegiatan hari ini kita lagi silaturahmi aja ke rumahnya, kediamannya Kak Putri, Kak Cinta. Terus kita ada buat video Blue Squad ya, nanti bisa dilihat videonya kalau misalnya udah jadi. Nah ini selain kegiatan hari ini tuh kesehariannya Kak Adit tuh seperti apa sih kegiatannya? Kalau untuk belakangan hari ini keseharian aku itu sibuk turun dapil ya, turun ke masyarakat, dengerin keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat. Itu aja sih kesibukan hari ini. Sampai mungkin libur sehari pun susah dapetinnya gitu, karena memang harus benar-benar turun ke dapil. Terus turun ke dapil juga, terus sama keluarga juga bagi waktunya gimana sih Kak? Untuk saat ini aku fokus ke turun dapil, ke masyarakat. Terus kalau misalkan aku syuting dan keluarga itu aku belum syuting dulu. Kalau keluarga itu pasti ada satu hari yang aku sempatkan untuk keluarga. Cuman itu tadi agak susah carinya. Itu ada komplain nggak sih dari istri mungkin karena waktu kamu sibuk di dapil jadi kayak keluarga tuh kurang gitu? Gitu? Pasti adalah, karena kan at the end yang paling penting itu keluarga. Cuman aku kasih pengertian ke istriku, dan alhamdulillah dia ngerti gitu. Akhirnya dia ikut turun dapil juga. Jadi kadang-kadang dia ikut? Kadang-kadang ikut. Kalau misalkan aku mau turun dapil nih agak malam nih, ada ikut. Tapi Aditya, gimana sih bisa kamu akhirnya terjun ke dunia politik nih? Tadinya kan mungkin mengikuti jejak sang kakak menjadi aktor ya kan, dan sekarang berpaling lagi nih ke dunia politik. Apa nih tujuan kamu dan visi misinya tuh apa? Karena kalau menurut aku sih di politik ini nggak harus orang-orang yang sudah umurnya di atas 40, di atas 30 gitu. Karena anak muda seperti kita yang masih 20-an itu why not ke politik gitu. Karena menurut aku zaman sekarang, saat ini itu harus anak muda yang take over gitu loh. Lagi di dalam dunia politik harus dihancurkan stigma politik itu buruk buat bagi anak muda. Padahal politik itu menyenangkan, bagus kalau misalnya kita positif gitu loh. Kita melihat dari sisi sudut pandang yang positif. Jadi sebagai anak muda sih aku melihatnya, kenapa aku mau masuk dalam dunia politik, pertama karena PAN, karena partai amanat nasional. Yang aku lihat cuman partai PAN yang sangat mengakomodir anak muda, yang memberikan wadah dan ruang buat anak muda berekspresi gitu. Berekspresi, berkarya, dan bebas untuk melakukan apa aja asalkan itu positif. Nah, makanya aku suka banget. Dan akhirnya hati aku jatuh ke PAN, berpolitik untuk kebaikan semuanya, berpolitik untuk kebaikan masyarakat juga. Karena pun aku juga seneng kan turun-turun gitu, aku seneng belusukan, aku seneng ketemu masyarakat, dengerin keluhan mereka. Itu dari dulu aku seneng gitu. Jadi alhamdulillah PAN memberikan aku kesempatan untuk berekspresi sebagai anak muda Indonesia yang ingin maju di tahun 2045. Keluarga besar kamu seperti apa sih ketika kamu pengen terjun ke dunia politik? Apakah ada pro dan kontra gitu? Maksudnya kan biasanya kalau udah terjun ke politik nanti ada godaan-godaan yang lebih besar lagi dibandingkan menjadi aktor gitu kan? Seperti apa nih? Kalau dari keluarga besar alhamdulillah semua mendukung, semua mensupport, asalkan yang tadi aku bilang adalah positif, arahnya positif. Tujuan kita berpolitik itu bukan serta-merta untuk menanyakan perut kita sendiri, cuman ada tanggung jawab untuk supaya kita bisa menyenangkan orang lain, masyarakat, dan membantu masyarakat di sekitar kita. Dari Bapak juga, Bapak senang karena memang Bapak kan sarjana hukum, jadi beliau juga pengamat politik. Bapak Ibu, beliau senang sekali kalau misalkan anaknya bisa terjun di dunia politik, dunia yang selalu
amati sama bapak aku. Jadi beliau senang. Kalau keluarga semuanya support, alhamdulillah. Gak ada masalah, asalkan itu untuk kebaikan. Jangan tergoda, pastilah respon-respon yang seperti menasihati itu pasti ada, karena memang itu keluarga kan. Nah, jadi harus menasihati terus, dijaga terus, jangan sampai tergiur sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. Terus support dari keluarga, dan itu which is bagus. Ini pengalaman pertama kamu untuk terjun ke dunia politik. Apakah ada, misalnya ada mentornya nggak sih yang sebelumnya kamu belajar dari siapa gitu, untuk pasti kan nggak mungkin dengan tangan kosong kamu turun ke politik kan? Kalau aku dari dulu orangnya learning by doing. Kak, jadi setiap aku turun dapil, tanpa harus belajar tentang politik secara akademis. Cuman dengan cara kita turun ke dapil, kita turun ke masyarakat, kita bermasyarakat, kita berorganisasi, itu juga sudah menjadi bagian dari pelajaran politik gitu loh. Kalau mentor bisa dibilang mentor aku bapak aku sendiri, karena beliau adalah pengamat politik, beliau yang tahu politik dari umurnya masih sepantaran aku juga, dia sudah menjadi pengamat politik. Jadi sangat tegas dan sangat bijaksana ketika aku turun dapil, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus nggak aku lakukan, itu ada mentornya itu bapak. Cuman kalau untuk pelajaran politik, aku turun dapil, aku mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat, masuk ke organisasi, melihat bagaimana caranya organisasi itu bergerak, itu menurut aku sudah menjadi pelajaran penting di dalam dunia politik. Kamu nggak takut nantinya dicibir sama masyarakat atau netizen? Maksudnya kayak jadi aktor aja netizen udah banyak banget, dan ini nanti kalau kalah ya ikut-ikutan, gini, pengen cari yang lebih besar. Betul. Gitu gimana nih? Kalau menurut aku sih, nih, aktor itu siapa sih? Aktor itu kan masyarakat kita. Di dalam dunia politik itu bebas. Setiap masyarakat itu punya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi menurut aku aktor ini kan juga masyarakat. Jadi dia juga punya hak dong untuk dipilih dan memilih. Nah, di sini aku tidak ingin membawa keaktoran aku, tidak ingin membawa keartisan aku pengen membawa sesosok aku, seorang anak muda yang ingin melakukan perubahan buat sekitarnya, buat masyarakat, dan ingin berkontribusi lebih untuk negara. Gitu sih. Jadi kalau misalkan terserah orang mau ngomong, oh artis ikut-ikutan, ya oke lah kalau ikut-ikutan, kalau misalkan dia punya niat baik, why not? Gitu lah. Kecuali ikut-ikutan tapi niatnya jahat, ya itu baru boleh dihujat lah, diapain. Kan kalau misalkan niatnya baik, gak mungkin dong artis tiba-tiba cukup datang ke dunia politik, oh saya ingin mau buat ini yang menyenangkan hati saya sendiri, perut saya sendiri. Ya itu kan gak mungkin. Pasti mereka ngebawanya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Ya, kenapa dilarang? Iya. Berarti kamu udah siap nih dari segi mental, fisik, sama finansial untuk terjun ke politik? Insya Allah. Karena yang aku tekankan adalah sama tim aku juga, semuanya yang aku tekankan di dalam hatiku, dalam hati aku juga. Kita sekarang ada wadahnya dari PAN. Cuman ketika aku turun dapil, aku bertemu masyarakat, anggap itu adalah sedekah, anggap itu adalah saling silaturahmi. Bukan ada tujuan dan maksud tertentu. Kalah menang itu hal yang biasa, karena kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan yang pemenang nantinya, yang terpilih nantinya sama masyarakat bisa membawakan aspirasi masyarakat ke parlemen, kan gitu. Kalau aku di sini sih, aku pengen ngebantuin masyarakat, aku pengen lebih dekat lagi sama masyarakat. Jadi itu yang aku tekankan sama tim. Istilahnya kita kerja dulu, jangan mengharapkan sesuatu yang belum terjadi. Yang sekarang aja kita harapkan adalah bekerja, kerja. Nah, untuk masalah nanti, terpilih atau tidak terpilih itu nanti masalah kedua, itu bonus saja. Yang penting kita bisa kerja untuk masyarakat gitu.